Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk pertemuan hari ini yaitu pertemuan ke-14 kelas 10. Jadi kita masuk pada kompetensi dasar 3.3 ya, yaitu tentang persamaan linier 3 variabel. Jadi bisa kalian lihat di sini materinya, yaitu persamaan linier 3 variabel. Ya. Jadi tujuan pembelajaran yaitu memahami konsep persamaan linier 3 variabel dan penggunaannya dalam menyelesaikan kehidupan sehari-hari, kemudian menyusun sistem persamaan linier 3 variabel. Ya. Jadi kita lanjut saja. Di sini ada uraian materi. Di bentuk umum sistem persamaan linier 3 variabel ini yaitu bisa kita berikan masalah kontekstual, yaitu masalah dalam kehidupan sehari-hari yang akan kita susun ke dalam model matematika dari persamaan linier ya. Di sini bisa kalian lihat ada gambar buah-buahan yang ada di pasar buah ya. Jadi sistem persamaan linier 3 variabel ini dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari ya, yang dapat dimanfaatkan untuk menyelesaikan berbagai masalah kontekstual yang berkaitan dengan permodelan matematika ya. Nah, dari masalah kontekstual yang ada yang akan kita modelkan ke dalam model matematika, maka kita dapatkan bentuk umum dari SPLTV atau sistem persamaan linier 3 variabel. Di sini ada A1X tambah B1Y tambah C1Z sama dengan D1. Kemudian A2X tambah B2Y tambah C2Z sama dengan D2. Dan A3X tambah B3Y tambah C3Z sama dengan D3. Nah, kenapa disebut persamaan linier 3 variabel? Karena di sini terdiri atas 3 variabel ya, variabel X, Y, dan Z. Ya. Jadi di sini ada keterangan X, Y, Z itu adalah variabel. Kemudian A1, A2, A3, B1, B2, B3, dan C1, C2, C3 itu adalah koefisien. Dan yang di luar tanda sama dengan ini, D1, D2, D3, yaitu adalah konstanta. Ya. Kemudian kita perhatikan contoh. Ya, contoh ini merupakan masalah kontekstual ya, dalam bentuk soal cerita. Jadi seorang pedagang buah hendak memenuhi persediaan buah di kiosnya. Berdasarkan penjualan sehari-hari, ada 3 jenis buah yang banyak dicari oleh pembeli, yaitu buah nanas, pisang, dan mangga. Namun karena keterbatasan modal, dia tidak dapat sekaligus membeli buah-buahan yang banyak diminati tersebut. Oleh karenanya, pedagang tersebut hanya dapat membeli jika modal sudah terkumpul. Nah, hari pertama modal yang terkumpul yaitu 2.640.000. Sehingga pedagang tersebut dapat membeli 3 dus buah nanas, 2 dus buah pisang, dan 5 dus buah mangga. Untuk hari kedua, pedagang tersebut memperoleh modal 1.510.000 dan dapat membeli 1 dus buah nanas, 3 dus buah pisang, serta 2 dus buah mangga. Sedangkan untuk hari ketiga dengan modal 2.750.000,
seorang pedagang tersebut dapat membeli 4 dus buah nanas, 5 dus buah pisang, dan 3 dus buah mangga. Jika variabel X menunjukkan harga per dus buah nanas, Y itu harga per dus buah pisang, dan Z itu harga per dus buah mangga, bagaimana persamaan matematis yang dapat dibentuk dari permasalahan yang ada di atas? Ya, jadi bisa kalian lihat untuk penyelesaiannya. Ya. Jadi kita misalkan di sini sudah dijelaskan bahwa X itu adalah nanas, ya. Y itu adalah pisang, Z itu adalah mangga. Sedangkan hari pertama itu si pedagang tersebut hanya memiliki modal 2.640.000. Ya. Jadi dia di hari pertama itu hanya dapat membeli 3 dus nanas, 2 dus pisang, dan 5 dus mangga. Ini gampang sekali ya kalau kita menguraikannya ke dalam bentuk persamaan ya. Jadi misalkan kita di sini kita misalkan saja X itu adalah nanas, kemudian Y itu adalah pisang, kemudian Z itu adalah mangga. Nah, jadi kita perhatikan untuk hari pertama. Hari pertama itu dengan modal 2.640.000, maka pedagang tersebut hanya bisa membeli 3 dus nanas, 2 dus pisang, dan 5 dus mangga. Maka kita uraikan saja ya. Yang pertama itu pedagang hanya bisa membeli 3X ya, 3 dus nanas tambah 2 dus pisang ditambah 5 dus mangga dengan modal yang tersedia yaitu 2.640.000 ya, 2.640.000. Ya, bisa kalian lihat ya. Nah, ini persamaan 1. Ini sudah ada di bawah. Hari pertama dia hanya membeli 3 dus nanas, 2 dus pisang, dan 5 dus mangga. Jadi ini disebut persamaan 1. Kemudian persamaan kedua kita lihat hari kedua. Hari kedua itu dengan modal 1.510.000, pedagang tersebut hanya bisa membeli 1 dus nanas, 3 dus pisang, dan 2 dus mangga. Berarti 1 dus nanas berarti X ditambah 3 dus pisang berarti ditambah 3Y tambah 2 dus mangga berarti ditambah 2Z. Sama dengan modal yang ada 1.510.000. Bisa ya? Saya rasa gampang ya, mudah ini. Begitu juga di hari ketiga ya, kalian bisa lihat sendiri, bisa bentuk sendiri. Ya, kemudian dalam sistem persamaan linear 3 variabel ada langkah dalam menyusun model matematika ya. Nah, langkah tersebut terdiri sebagai berikut. Menyatakan atau menerjemahkan masalah ke dalam bahasa yang mudah dipahami. Ya, tentunya masalah yang tersajikan seperti soal cerita yang ada di contoh seperti ini ya. Ini adalah soal cerita. Ya, soal kontekstual. Nah, jadi untuk
menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel ini, kita harus banyak membaca ya. Kita harus membaca dan memahami. Dalam arti literasi kita, literasi numerasi itu dibangun ya, dibangun oleh siswa-siswi sekalian ya, untuk bisa membawa soal cerita ini atau masalah kontekstual ini ke dalam bentuk persamaan ini, persamaan matematika, persamaan matematis. Nah, di sini langkah dalam menyusun model matematika ini yaitu dengan cara menerjemahkan. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi berbagai konsep matematika dan asumsi. Kemudian yang ketiga, merumuskan model atau kalimat matematika. Dan yang keempat, merumuskan model matematika tersebut. Ya, jadi dari beberapa langkah tersebut, kita bisa menyusun model matematika. Nah, contoh. Di sini ada diberikan contoh soal cerita. Masa kehamilan rata-rata dalam hari dari binatang ya, gajah, badak, dan kerbau apabila dijumlahkan adalah 1520 hari. Ya. Masa kehamilan badak adalah 58 hari lebih lama daripada kerbau. 2 kali masa kehamilan kerbau kemudian dikurangi 162 itu merupakan masa kehamilan gajah. Nah, dari soal cerita tersebut, buatlah sistem persamaan linear 3 variabel dalam model matematika. Ya, jadi seperti langkah di atas, pertama-tama kita terjemahkan dulu. Apa yang kita terjemahkan, yaitu gajah, badak, dan kerbau ini kita misalkan dulu kita misalkan gajah ini adalah variabel X, badak itu adalah variabel Y, dan kerbau itu adalah variabel Z. Seperti contoh yang tadi ya. Jadi kita misalkan saja X itu adalah gajah, kemudian Y itu adalah badak, dan Z itu adalah kerbau. Nah, setelah kita misalkan, maka kita terjemahkan ya. Kita identifikasi. Nah, di sini ada masa kehamilan badak adalah 58 hari lebih lama daripada kerbau. Berarti kita lihat badak itu apa? Y. Ya, Y. Berarti Y itu cetak tebal saja barangkali ya, supaya lebih ya. Jadi Y itu sama dengan 58 hari lebih lama daripada kerbau. Lebih lama berarti ditambah ya. 58 hari ditambah dengan kerbau. Kerbau itu apa? Kerbau itu Z ya. Ditambah Z. Kemudian 2 kali masa kehamilan kerbau berarti 2Z
sama dengan 2Z 2 kali masa kehamilan kerbau, kemudian dikurangi 162, berarti dikurangi 162. Nah, ini ibu tidak memakai pensilnya, jadi tulisan ibu ini agak bagaimana ya, tidak rapi. Sama dengan masa kehamilan gajah, berarti sama dengan X. Kemudian apa lagi? Ya, ini ya. Gajah, badak, dan kerbau apabila dijumlahkan adalah 1520 hari. Berarti gajah ditambah, ini masa kehamilannya, badak ditambah kerbau itu sama dengan 1520 hari. Ya, jadi model matematikanya bisa kalian lihat seperti ini dia. Kalau kita ubah boleh seperti ini, di mana Y dikurang Z itu sama dengan 58, ya. Ini Y tetap ada di ruas kiri, Z ini yang kita bawa ke ruas kanan menjadi kurang Z sama dengan 58, 58 tetap di ruas kanan. Kemudian ini kita bawa ke sini, ya. Ya, X kita bawa ke kiri, berarti ini 2Z dikurang X itu sama dengan 162, ya. Kemudian X ditambah Y ditambah Z itu sama dengan 1520, ya. Jadi seperti inilah persamaannya. Ya, sekalian lihat. Ya, jadi seperti ini ya persamaannya. Ya. Ya, cukup sekian penjelasan dari Ibu. Silakan mengomentari video yang ada. Terima kasih.